Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Valeriani Pratama dengan NIM 12043011 kelas TPB 11B akan mempresentasikan hasil kerja dari saya yang C++ mengambil mata kuliah matematika untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Seperti biasa, setiap program itu diawali dengan include IOStream dan using namespace std. Lalu selanjutnya ada integer main. Lalu kita memasukkan atau mendeklar variabel i, n, max, dan min. Lalu selanjutnya ada variabel jawab dengan tipe string, dan selanjutnya ada variabel rata menggunakan tipe double. Lalu ada do while. Do while ini nanti berfungsi untuk jika semuanya program telah dijalankan, ini semuanya, nanti kita akan diminta atau ditanya untuk apakah kita ingin mengulang. Jika ingin mengulang tekan Y, atau jika tidak tekan T. Lalu di sini kita nanti memasukkan cout banyaknya data. Lalu ada memasukkan nilai variabel data n menggunakan tipe double. Dan selanjutnya ada perulangan for. Perulangan for itu dengan 0 sampai i sama dengan 1. Lalu nanti kita memasukkan banyaknya data ke, dan nanti data akan keluar yang akan dikeluarkan oleh sin. Lalu ada persabangan if, yang mana i sama dengan 1, max sama dengan nilai data i, dan min sama dengan nilai data i. Lalu ada perulangan for, yang mana i sama dengan 0 sampai dengan 1, sama seperti tadi. Ada if data i kurang dari lebih dari max, nanti akan keluar max sama dengan data dari i. Yang selanjutnya ada lagi data i kurang dari min, yang mana akan keluar min sama dengan data i. Lalu nanti program akan keluar seperti ini. Nilai maksimumnya adalah nilai max, nilai minimumnya adalah nilai min, dan jika semuanya tadi ini sudah selesai atau setelah dijalankan, user akan diberikan pertanyaan. Jika Anda ingin mengulang, Anda tekan Y. Jika Anda tidak mengulang, Anda tekan T. Nah, nanti akan muncul program seperti tadi mulai dari awal jika Anda tekan T. Kita langsung coba saja ya, coba. Nah, kita ditanya kan banyaknya data. Kita ambil contoh saja ya, mintanya 2. Lalu data pertama kita isi angka random saja, misalnya 40. Lalu data keduanya kita isi random lagi 89. Nah, nanti akan terlihat di sini nilai maksimumnya adalah 89 dan nilai minimumnya adalah 40. Nah, nanti program dual itu akan berfungsi di sini, akan menanyakan jika kita ingin mengulang, kita tekan Y, atau jika tidak, kita tekan T. Kita tekan T coba. Udah selesai. Ya, selanjutnya C++ pemrogramannya kedua, mata kuliah kimia, saya mengambil pertanyaan atau program tentang mol zat terlarut dan mol zat pelarut.
Lalu seperti program yang tadi, pertama-tama itu ada include IOStream dan using namespace std. Lalu kita menginteger main, lalu selanjutnya ada memasukkan variabel nilai 3 menggunakan tipe double, lalu ada integer soal, lalu kita memasukkan atau mendeklar pengulangan menggunakan tipe string. Lalu kita menggunakan perulangan do while sama seperti tadi ya. Do while ini berfungsi untuk jika semua program telah dijalankan, kita akan ditanya ingin mengulang program atau tidak. Lalu kita ada output ingin mencari nilai apa. Selanjutnya ada output pertanyaannya. Yang pertama itu mol zat pelarut dan yang kedua itu mol zat pelarut. Lalu ada output pilihan 1 atau pilihan 2. Lalu kita menginput soalnya. Lalu ada percabangan if. Ya, lalu selanjutnya itu percabangan if soal sama dengan 1. Itu kalau kita memasukkan pertanyaan yang pertama, yaitu menghitung mol zat pelarut. Kita nanti ada output menghitung mol zat terlarut. Lalu ada output mol zat terlarut. Lalu ada di situ nanti habis itu ada input nilai 0. Lalu selanjutnya ada output mol zat pelarut. Nanti muncul lagi input nilai 1 ini. Lalu setelah memasukkan yang tadi itu akan ini ada rumusnya itu nilai 2 sama dengan nilai 0 dibagi nilai 0 ditambah nilai 1. Nah, itu nanti akan muncul output mol terlarut sama dengan nilai 2 itu hasilnya. Nah, yang ini sama saja seperti yang tadi yang pertama. Nanti kita ada diarahkan mau menghitung mol zat pelarut, ada outputnya. Lalu ada output mol zat pelarut, nanti keluar input nilai mol, lalu ada output mol zat pelarut, lalu input nilai lagi 1. Lalu ada rumusnya nilai 2 sama dengan nilai 0 dibagi nilai 0 ditambah nilai 1. Nanti keluarlah nilai output mol zat pelarutnya sama dengan nilai 2. Nah, nanti jika program semua selesai, kita akan diberi pertanyaan lagi input nilai 1 atau 2. Jika ingin mengulang program, tekan ya. Jika tidak ingin mengulang, ya tekan tidak. Itu yang tadi program pengulangan dual itu berfungsinya di sini. Sekian, terima kasih, sabar dulu. Kita coba dulu programnya. Oh iya. Kita coba ya programnya, kita praktekin. Nah kan tadi muncul ingin mencari nilai apa, muncul pertanyaannya, kita mau mencari mol zat terlarut atau mol zat pelarut. Misalnya kita pilihan nomor berapa, enaknya 2 aja coba. Jadi ditanya keluar output menghitung mol zat pelarut. Kita cari coba angka random aja ya. Lalu ditanya mol zat terlarut, kita random lagi aja. Nah, nanti keluar di sini apa jawabannya, mol zat pelarutnya 0,636364. Nah, nanti muncul lagi ditanya ingin mengulangi program atau tidak. Jika tidak, ya ketik tidak. Jika ya, tekan iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma saya yang mengambil mata kuliah matematika untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Pertama-tama itu ada kita mendeklar variabel nama i, n, max, dan min dengan tipe integer, lalu mendeklar variabel nama dengan tipe string,
Lalu ada kita mendeklar variabel data dengan tipe real. Lalu selanjutnya ada output banyaknya data sama dengan, lalu kita menginput n, lalu kita ada mendeklar variabel data dengan tipe real, array size-nya n saja. Lalu ini ada pengulangan for dengan variabel 1 atau i, start value-nya 0, and value-nya n sampai dengan 1, step by-nya 1. Lalu nanti user akan diminta mengoutput data ke, lalu mengoutput i ditambah 1, lalu mengoutput sama dengan, lalu di-input data i-nya. Lalu nanti ada percabangan. If, jika i sama dengan 1, maka max sama dengan data i, dan min sama dengan data i. Lalu nanti di sini ada for variabel 1, start value-nya 0, and value-nya n sampai 1, step by-nya 1. Yang kita tadi. Nanti ada di sini. Di sini ada if jika data i lebih dari max, maka max sama dengan data i. Jika data i kurang dari min, maka min sama dengan data i. Selanjutnya ada output, nilai maksimumnya adalah sama dengan output max. Output nilai, lalu ada output nilai minimumnya adalah sama dengan output min. Nah, nanti ada lagi keluar output diberi pertanyaan. Jika kita ingin mengulang, kita tekan Y, atau jika tidak ingin mengulang, kita tekan T. Lalu ada input menjawab yang tadi ini nih. Lalu kita coba di run aja. Banyaknya data, kita minta banyaknya data, kita coba 3. Data pertamanya misalnya ada 190, ada 189, ada 339. Nanti keluar nilai maksimumnya adalah 339, nilai minimumnya adalah 189. Jika kita ingin mengulang, ya kita tekan Y, jika kita tidak ingin mengulang, kita tekan T. Selanjutnya kita memasuki ke pemrograman yang kedua, yaitu mata kuliah kimia, yang saya mengambil tentang mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Pertama-tama itu ada kita mendeklar variabel nilai dengan tipe array, dengan tipe real, array size-nya 3. Lalu kita mendeklar variabel nama soal dengan tipe integer, dan kita mendeklar variabel nama pengulangan tipenya string. Lalu nanti di sini kita mengoutput. Mengoutput ingin mencari nilai apa. Lalu kita mengoutput pertanyaan. Karena saya membuat pertanyaan jadi ada 2. Yang pertama itu ada mol zat terlarut, dan output yang kedua itu nanti ada mol zat pelarut. Lalu kita mengoutput lagi di sini. User akan diminta mengoutput pilihan 1 atau 2, pertanyaan 1 atau pertanyaan 2. Nanti kita menginput, lalu akan muncul input soal. Lalu di sini ada if, jika soal sama dengan 1, maka akan muncul atau akan keluar output menghitung mol zat terlarut. Lalu kita diminta mengoutput mol zat terlarut berapa molnya, berapa mol. Lalu kita menginputnya, lalu muncul lagi mol zat pelarut,
dan akan kita input lagi nilai 1, nilai input nilai. Lalu nanti kita ada di sini ada assign variabel nilai 2, expressionnya nilai 0 dibagi nilai 0 ditambah nilai 1. Lalulah muncul nanti keluar output mol terlarut sama dengan nilainya tadi, nilai 2. Sama aja, soal yang kedua juga sama aja kayak yang soal pertama. Kita nanti diminta menghitung mol zat pelarut, nanti lalu ada mol zat pelarut, diminta mengoutputnya, lalu kita input nilainya, lalu keluar lagi atau muncul output mol zat pelarut, nanti kita diminta menginput lagi, dan ada assign nilai 2, variabelnya nilai 2, expressionnya nilai 0 dibagi nilai 0 tambah nilai 1. Lalu akan keluar output mol zat pelarut sama dengan nilai 2. Nah, nanti jika udah input nilai 1 atau 2, kita akan diminta atau akan keluar muncul output pertanyaan, ingin mengulang program, jika iya tekan iya, jika tidak tekan tidak. Nanti kita input pengulangan, misalnya mau iya ya akan mengulang lagi programnya, jika tidak tidak. Coba aja kita run ya. Misalnya kita ingin mencari mol zat terlarut, menghitung mol zat terlarut, keluarkan tadi outputnya, kita enter aja, misalnya 8. Lalu mol zat pelarutnya berapa? Kita masukin misalnya 5. Nah, ini kan akan keluar tuh. Mol terlarutnya adalah 0,61 sekian sekian sekian. Jika ingin mengulang program, Anda ketik ya, jika tidak, tekan tidak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.